2, 1. Rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi selaku fasilitator dan Bu Dwi selaku teman CGP. Pada kesempatan kali ini, Pak Edi, kami dari CGP Angkatan 8, yaitu saya sendiri, Novi, dan rekan saya, Bu Dwi, akan mempraktekkan coaching supervisi akademik, di mana kami akan memaparkan tema yang sama, tetapi kami akan bertukar peran pada praktek coaching pertama. Nanti saya yang berperan sebagai coach dan Bu Dwi berperan sebagai coach. Siap, Bu Dwi? Siap, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sore ini, Bu Dwi? Alhamdulillah, Mbak. Seperti yang jangan lihat. Ya, Bu Dwi, ekspresi wajahnya sepertinya Bu Dwi hari ini tampak kurang bersemangat nih. Apakah benar demikian, Bu? Ya gini, Mbak. Jadi saya tuh ada masalah. Tapi kalau Mbak Novi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Bu Dwi, kabar saya baik dan sehat ceria. Seperti kita semua itu selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga ya, Bu Dwi. Alhamdulillah. Kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, Bu Dwi. Gimana, Novi? Apakah sekarang non sewu Mbak Novi itu longgar waktunya? Saya bisa minta sedikit ya, nggak lama, sekitar 15 menit lah Mbak Novi. Oke, kalau sekarang sih saya kebetulan sedang nganggur, Bu Dwi, sedang tidak ngapa-ngapain nih. Jadi kalau misal Bu Dwi mau ngobrol dengan saya, kita omongin bersama begitu, ada apa? Oke, terima kasih. Jadi gini Mbak Novi, saya tuh lagi suntuk ya, karena antara saya sama kepala sekolah itu ada koordinasi. Terus beliau itu menyampaikan kalau target kelulusan itu harus 100%, Mbak Novi. Apapun alasannya tuh. Nah, ya ini yang membuat saya itu resah dan kepikiran terus, Mbak Novi. Jadi Bu Dwi mau ngomongin tentang keresahan Bu Dwi karena tuntutan sekolah yaitu untuk menargetkan pencapaian lulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya, Bu? Iya, benar Mbak. Betul sekali. Bisa menceritakan lebih detail tentang permasalahannya seperti apa, Bu? Oke. Jadi gini Mbak Novi. Saya kan punya 2 murid di kelas 6 ini ya. Yang dia itu jarang sekali mengikuti pelajaran. Jarang sekali masuk gitu. Kemudian ada lagi nih 1 murid sama sekali nggak mengikuti setiap pembelajaran matematika. Bukan hanya matematika sih sebenarnya. Intinya dalam 1 minggu itu dia jarang sekali berangkat. Akhirnya si anak ini itu nggak punya nilai sama sekali dalam satu pelajaran. Jadi dia tuh kayak paranoid gitu sama satu pelajaran itu. Terus kan nggak punya nilai ulangan harian toh. Nah, kalaupun tugas-tugas itu yo nggak ada, karena di mapel itu dia itu nggak pernah berangkat gitu. Sedangkan mapel itu saya berikan hampir ya nggak seminggu sekali nggih, ada seminggu 2 kali gitulah. Nah, itu waktu pembelajaran hampir 1 semester yang hampir usai Mbak Novi, itu belum punya nilai sama sekali. Oh, jadi Bu Dwi bisa anak tersebut itu tidak mempunyai nilai sama sekali ya, Bu. Terus kemudian Bu Dwi bisa menceritakan nih apa yang menjadi penyebab murid tersebut itu jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh Bu Dwi sendiri? Ya bisa sih. Jadi gini ya, anak yang nggak pernah berangkat itu tadinya itu habis kecelakaan. Terus waktu kejadiannya dia keserempet motor kayak gitu kan. Jadi kan dijahit tuh kakinya. Dijahit tapi kayaknya ada sedikit retak di tulangnya itu. Nah, akhirnya dia sampai 5 bulan itu sempat apa ya,
di rumah kan, terus lebih banyak waktunya di rumah. Otomatis setelah kecelakaan itu berapa bulan ya, sampai dia yang berangkat itu, pokoknya dalam 5 bulan itu dia hampir banyak waktunya di rumah kan. Nah, eh, belum normal 100% tuh kakinya. Nah, jarang sekali berangkat. Saat saya klarifikasi ke orang tua, memang tuh anaknya jadi kayak males gitu loh Mbak, kayak aras-arasan gitu. Mungkin karena terlalu tidak lama berangkat mungkin ya. Atau kayak kepengen berhenti sekolah gitu. Nah, si ortunya ini nggak bisa mengarahkan, terus nggak bisa ngandani berupaya gitu supaya si anak ini mau menyelesaikan sekolahnya gitu loh Mbak Novi. Oh, begitu. Jadi dari cerita Bu Dwi ini, inti masalah dari Bu Dwi adalah ada beberapa murid tersebut nilainya kosong ya. Nah, tidak pernah melakukan kegiatan nilainya. Kemudian dari dari Bu Dwi juga anak tersebut untuk nilai-nilai juga tidak memenuhi ya untuk kelulusannya begitu. Tidak memenuhi kelulusan 100% begitu ya, Bu. Nah, kemudian berangkat dari permasalahan yang tadi nih Bu, apa sih sebenarnya yang diinginkan Bu Dwi? Jadi Bu Dwi menghendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah itu Bu? Jadi gini Mbak Novi, saya tuh kepengennya simple, nggak banyak ya. Ya setuju sih dengan target sekolah anak meluluskan 100% tuh, saya setuju tuh. Tapi kan harus ada dasar yang benar nih. Tidak memberi nilai tanpa dasar itu kan, yo, piye yo. Saya kepengennya tuh, oke, kita melakukan, kita adakan kelulusan anak 100% nih. Tapi berdasarkan nilai yang benar, bukan asal gitu. Sedangkan satu anak ini terkendala gitu. Jadi saya tuh piye gitu rasaku. Oh ya begitu. Saya setuju nih dengan Bu Dwi, setuju sekali dengan pendapatnya dan prinsip dari Bu Dwi yang artinya itu kita harus mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademik, ya kemudian dengan kondisi murid yang demikian dan kita sudah berada di hampir ujung semester ya Bu, tetapi anak tersebut belum mendapatkan nilai begitu, masih jauh dari harapan seperti yang Bu Dwi targetkan yang terjadi terhadap murid tadi ya Bu, karena nilainya masih kurang begitu. Ya, betul. Nah, jadi memang saya tuh kepengennya tuh punya nilai, tapi yang nilainya itu yang berkualitas di mata pelajaran yang saya berikan gitu loh, Mbak. Ya, jadi bisa dijelaskan Bu Dwi maksud dengan nilai yang berkualitas itu yang seperti apa? Ya, jadi si anak itu, maaf. Jadi si anak itu, mereka itu mengerjakan soal-soal itu atas dasar kemampuan mereka sendiri. Bukan dari melihat hasil catatan punya teman atau bagaimana. Namun mereka memahami. Mereka tuh memahami pelajaran itu dan dikerjakan sendiri, bukan dari orang lain atau taruhlah mengepek tulisannya teman atau hasil karyanya teman itu bukan. Nah, tapi kan mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan di semester ini gitu. Jadi ya atas dasar itulah saya harus nilainya mereka itu berdasar, nggak ngasal gitu. Oh begitu. Jadi kalau saya tangkap nih ya, Bu Dwi, murid Bu Dwi ini punya nilai yang lengkap gitu ya. Kalau misalkan yang nilai berkualitas karena mereka mengerjakan kegiatan dari atas dasar pemahaman mereka sendiri begitu ya Bu, tanpa mencari banyak. Nah, kalau menurut Ibu Bu Dwi sendiri nih, kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mempertahankan prinsip Bu Dwi tentang tersebut nih, prinsip yang nilai berkualitas ini sekaligus juga mengenai target sekolah yaitu mencapai kelulusan 100% yang tadi Bu? Nah ini ya caranya itu makanya saya tuh ngajak jenengan diskusi gitu loh kali ini masalah apa ya apa cara yang paling tepat biar target itu terpenuhi. Oke, berarti masih dalam proses pemikiran ya Bu, bagaimana target itu bisa terpenuhi. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting nih buat Bu Dwi. Sejauh ini apa saja langkah yang
sudah Budwi lakukan terkait masalah anak tersebut, Bu? Kalau upaya itu sudah beberapa sih Mbak, seperti menghubungi orang tua nih untuk minta kerjasama, si anak tuh mau berangkat gitu kan, terus bantuan orang yang tadi tuh temannya itu datang membawa catatan supaya si anak itu mempelajari materi gitu kan, terus saya kirim soal lewat WA gitu kan supaya si anak tuh mengerjakan gitu, atau mungkin saya titip pesen ke temannya gitu supaya nak besok ini suruh berangkat ya gitu kan, baik tertulis maupun secara lisan gitu. Tapi kayaknya hasilnya masih sama ya, jadi koyo nggak direspon sama si anak itu, sudah nggak mau berangkat dikasih soal yo nggak mengerjakan nih Mbak. Begitu. Jadi Putri sebenarnya itu kalau saya tangkap itu sudah berusaha berupaya seoptimal mungkin nih ya untuk menemukan hasilnya, tetapi masih mikir begitu ya Bu, karena hasilnya belum terpenuhi begitu. Ya gitulah Bu. Oke, jangan putus asa dulu Bu Dwi, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang kira begini nih, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak tersebut mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya anak akan lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi. Jika butuh melakukan tindakan-tindakan seperti apa, kira-kira mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut. Gimana ya? Nek saya, umpama nih, saya datang langsung ke rumahnya. Terus saya bimbing privat gitu. Terus saya tungguin. Mungkin mereka mau mengerjakannya ya Mbak ya? Itu ide yang bagus Bu Dwi, perlu dicoba ya Bu. Dicoba untuk dilakukan. Semoga saja anak tersebut mau mengerjakan begitu. Iya ya Bu ya, bener ya. Kenapa saya nggak kepikiran gitu loh? Saya nggak kepikiran tadi mau ke situ loh. Cuma iya ya, kenapa nggak dicoba gitu? Saya khususkan siang hari atau mungkin di satu hari tertentu. Iya ya, iya bener ya Bu ya. Baik Bu Dwi. Jadi kira-kira Bu Dwi mau kapan nih untuk memulai atau mencoba ide tersebut? Kelihatannya Bu Dwi sudah mantap ini semangatnya tadi sudah terbersit ide begitu. Nah sekarang mari kita melangkah ke planning. Ini Bu Dwi ya kalau mengatakan bahwa ada beberapa murid ini memiliki nilai yang tadinya masih kurang dan mengingat tagihan-tagihan penilaiannya juga masih kurang. Ide yang tadi Bu Dwi ucapkan bisa dilaksanakan dan dengan baik begitu, dijadwalkan dengan baik. Mungkin saya memulai dengan melaksanakan PH dulu atau ya penilaian harian pertama dulu di 1 minggu itu, kemudian saya datangi satu, kan ada 3 anak nih, kemudian saya datangi satu persatu, karena kebetulan rumahnya juga tidak terlalu jauh sih, satu Bumbul gitu loh. Terus di minggu berikutnya saya melakukan penilaian berikutnya ya Bu ya. Oke, bisa sih. Begitu ya Bu. Nah kemudian kira-kira nih Bu, pihak yang akan Bu Dwi ajak untuk kerjasama dalam menangani masalah ini kira-kira siapa saja ya Bu? Kalau kerjasama mungkin yang pertama orang tua nih. Orang tua itu kan nanti bisa memantau secara langsung atau menyemangati atau ya memberi motivasi begitu. Terus harapan saya itu setelah saya komunikasi terus melakukan pendekatan baik personal ya, terus di anak yang sehat tuh bukan yang kecelakaan. Cuma nih karena ada 2 nih, ada 3 nih, yang 2 sehat, yang 1 kan karena kecelakaan nih. Maka saya melakukan komunikasi sama pendekatan personal untuk anak yang si sehat tadi. Terus meminta mereka
secara langsung datang ke sekolah. Syukur-syukur termotivasi untuk berangkat lagi gitu kan. Terus tapi yang pasti ini harus dilakukan berhati-hati, sangat hati-hati dan mungkin agak perlahan ya, karena saya pikir kan rumah mereka dengan sekolah kan juga lumayan jauh. Ini menumbuhkan motivasi mereka untuk setiap hari melalui jalan yang jauh dengan terjal gitu kan di kondisi grafisnya gitu kan. Jadi supaya mereka termotivasi kembali untuk belajar gitu kali ya Bu ya. Mantap sekali Bu Dwi, idenya luar biasa. Nah, matang sekali rencananya Bu Dwi ini. By the way, ngomong-ngomong nih ya Bu, kita sudah ngobrol banyak nih Bu. Kira-kira menurut Bu Dwi, hal bermanfaat apa yang Bu Dwi peroleh dari percakapan kita tadi Bu? Wah, iya. Saya jadi gak sadar loh. Tadi tuh waktu kita mulai tuh saya masih bingung ya. Kayaknya ini obrolan yang bermanfaat banget loh Mbak Novi, karena semula tuh saya bingung. Saya tuh bingung gimana mau memenuhi target dari BUKS itu supaya memberi kelulusan 100% tapi tetap bertindak profesional gitu kan terkait penilaian. Nah, sekarang sudah tahu apa yang saya lakukan. Jadi untuk memenuhi target itu saya harus tetap memegang proses prinsip profesionalisme nggak tuh, sebagai guru profesional ya. Saya sebagai pendidik terus melaksanakan kegiatan ya penilaian begitu. Kemudian melakukan home visit. Nah, home visit itu terus menuntun mereka belajar, kemudian mendampingi secara langsung ke rumahnya, dan mengerjakan kegiatan penilaian itu dengan saya tunggui. Nah, mungkin dengan pendekatan seperti itu dan menjalin komunikasi yang baik ya antara saya dengan siswa dan kemudian orang tua, mungkin harapan saya akan menimbulkan minat dan motivasi belajar mereka jadi meningkat loh Mbak. Luar biasa sekali pemahaman dari Bu Dwi. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu Dwi, bagaimana sih perasaan Bu Dwi setelah kita ngobrol banyak nih seperti ini? Bu Dwi merasa bagaimana sih ya? Wah, alhamdulillah banget Mbak Novi. Saya tuh yang tadi saya tuh kalau bingung gitu kan, mau mulai dari mana gitu kan. Mau cerita nih iki mau gimana awalnya gitu. Kita Pak jadi sekarang tercerahkan loh Mbak Novi. Jadi kembali bersemangat gitu. Terima kasih ya waktu dan bantuannya. Terus ini dukungannya juga ya Mbak Novi ya. Sama-sama Bu Dwi, sehat selalu ya Bu Dwi. Oke, siap. Terima kasih. Sampai ketemu. Ini yakin. Monggo disambi kopinya Mbak Novi. Oke. Kita di offin dulu ke ininya rekamannya. Nanti kita rekam lagi apa gimana? Biar jadi 2 video gitu. Ya. Oke. Saya izin. Oke.